Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Natal bagi kita semua. Di Natal yang berbahagia ini kita mau menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Namun sebelumnya kita bersekutu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di hari yang bersuka cita ini, di hari di mana kami bersyukur kelahiran Kristus Yesus sebagai bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang telah menyelamatkan dosa kami. Biarlah ketika firman-Mu akan kami perdengarkan dan dengarkan, Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sukacita Natal kita pada tahun ini, kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Pada masa ini Bapak Ibu, ketika malam hari lampu padam, maka ketakutan, kegelisahan, kecemasan manusia akan timbul. Sehingga manusia mencari solusi bagaimana ketika lampu padam mereka tetap merasa nyaman. Baik itu melalui alat penerang, lampu emergensi, senter, entah apapun itu namanya. Yang penting mereka bisa melihat terang. Pada umumnya semua orang takut kegelapan. Kegelapan yang membuat hati ini takut, cemas, gelisah. Secara dunia kita takut tentang kegelapan. Tetapi pernahkah kita merenungkan ketika iman dan rohani kita masuk dalam kegelapan dunia? Ketika iman kita tidak hidup dalam terang Tuhan, ketika iman kita tetap melakukan banyak kejahatan, berarti itu bukan iman kepada Tuhan. Iman yang
lahir dari Tuhan adalah iman yang melakukan segala ketetapan Tuhan, segala kehendak Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita merasa kita melakukan kejahatan, kita melakukan kesalahan, kita sedang hidup dalam kegelapan. Kita butuh penerang. Tetapi bukan penerang yang sembarangan. Penerang itu harus dari Allah. Allah sudah berikan penerang itu, yaitu Yesus Kristus yang lahir sebagai penerang yang akan menuntun dan menyelamatkan kita dari segala keberdosaan dan kegelapan dunia. Ketika kita mengenal firman, maka semua akan terang benderang. Yang salah akan terlihat dengan sangat-sangat jelas melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bagi semua orang. Karena Yohanes juga diutus Allah untuk menjadi saksi. Yohanes bukanlah terang itu, tetapi dia hanya bersaksi tentang terang yang sesungguhnya, yaitu firman yang menjadi manusia. Yesus lahir dalam kemanusiaannya. Yesus yang dilahirkan dari Maria, tetapi bukan karena keinginan laki-laki, tetapi karena kehendak Tuhan. Secara logika Bapak Ibu, mustahil Yesus bisa lahir tanpa hubungan suami istri, karena pada saat itu Maria belum memiliki pasangan. Tetapi karena misi Allah, rencana Allah yang begitu besar ke tengah-tengah dunia ini, sehingga Tuhan izinkan Yesus lahir dalam kehidupan Maria, melalui Maria, sehingga semua kita manusia merasa bersuka cita karena kelahiran Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman itu telah menjadi manusia, tetapi bukan manusia seperti kita, manusia yang benar-benar di dalamnya ada Tuhan. Ketika Yesus lahir, Yesus hidup dan melakukan pelayanan, kita melihat bagaimana Yesus berkuasa melakukan segala perbuatan-perbuatan ajaib. Yesus dapat kita lihat melalui pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya selama masa hidupnya. Di dalam Dia ada kekuatan Allah. Di dalam Dia ada kuasa Allah. Tetapi Dia, firman itu harus jelma menjadi manusia. Sehingga kita bisa melihat, merasakan apa yang menjadi kekuatan iman kita. Kita bisa melihat bagaimana kasih Allah. Dia harus turun ke dunia ini melalui anaknya yang tunggal, agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes sudah memberikan kesaksian bagi kita pada Natal ini. Kita harus fokus kepada terang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam terang itu. Jangan pernah kita jauh dari terang. Kalau kita jauh dari terang, maka kegelapan dunia itu yang kita kerjakan. Kalau kita jauh dari terang dan meninggalkan terang Bapak Ibu, maka kegelapan-kegelapan akan menantikan kita. Kita tidak suka gelap dunia, apalagi gelap kerohanian kita. Terang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Percayailah terang itu. Carilah terang itu. Dan tinggallah di dalam terang itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita senantiasa
boleh berjalan dengan terang kasih Tuhan. Kita harus percaya Bapak Ibu. Mungkin kalau pada saat ini kita terus berdebat, siapa itu Yesus? Bagaimana Yesus bisa lahir dari Maria tanpa seorang suami dari Maria? Tidak lagi dalam perdebatan-perdebatan. Tapi kita masuk bagaimana kita mengimani terang itu. Bagaimana kita merenungkan terang itu. Bagaimana kita tetap hidup dan tinggal dalam terang itu. Bahkan kita bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Walaupun kita kecil secara bilangan, walaupun kita mungkin minor secara jumlah, tetapi ketika kita mampu bercahaya di tengah-tengah kegelapan, maka sinar itu akan terpancar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sukacita kita pada Natal saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Terang firman Tuhan kami dengarkan bersama-sama. Kristus Yesus yang lahir sebagai terang, yang menyelamatkan dosa kami. Bila kami hidup dalam terang, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal.